Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dalam video kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai pengantar mata kuliah kita, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Oke, sebelum kita masuk atau membahas mengenai manajemen sumber daya manusia, kita harus paham terlebih dahulu apa itu manajemen. Sepertinya teman-teman semuanya sudah mengambil mata kuliah pengantar manajemen di semester 1, tapi saya akan coba untuk mengulas kembali, mereview kembali apa yang sudah kita pelajari di semester 1. Yang pertama adalah manajemen itu disebutkan sebagai seni oleh Mary Parker Follett. Karena manajemen itu kata dasarnya adalah to manage atau mengatur, sehingga ketika kita mengatur sesuatu itu membutuhkan seni, tidak bisa memperlakukan semua hal itu sama, sehingga bisa dikatakan bahwa ketika ada beragam variabel, maka kita juga harus melakukan dengan cara yang berbeda. Makanya dikatakan sebagai seni. Kemudian Henry Fayol merumuskan ada 5 fungsi dari manajemen, yaitu planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Nah, seiring perkembangan zaman, kita mengenal fungsi manajemen itu hanya 4. Menurut Gary, itu ada 4, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, teman-teman harus paham apa itu manajemen terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada manajemen sumber daya manusia. Karena dalam manajemen ada 6 macam yang harus kita urusi, harus kita atur, dan salah satu di dalamnya adalah manusia. Nah, kita masuk ke manajemen sumber daya manusia. Apa itu sumber daya manusia? Sumber daya manusia adalah orang atau karyawan yang bekerja di dalam sebuah perusahaan. Nah, kalau kita sudah paham mengenai apa itu manajemen, kemudian kita gabung dengan sumber daya manusia, maka kita ketemu definisi manajemen sumber daya manusia merupakan sesuatu yang mengatur tentang karyawan, ya, atau orang yang bekerja di dalam sebuah perusahaan. Oke, secara simpelnya seperti itu. Sehingga di dalam MSDM atau manajemen sumber daya manusia, kita kenal yang ada namanya 3 tahap. Yang pertama adalah recruitment, yang kedua adalah maintenance, dan yang ketiga adalah retention atau mempertahankan karyawan atau melepaskan karyawan. Melepaskan bisa melalui pemecatan atau karyawan tersebut pensiun. Tentunya manajemen sumber daya manusia juga seperti seni, karena merekrut karyawan itu tidak mudah. Kita harus tahu dulu posisi mana yang kosong, kemudian posisi mana yang dibutuhkan. Setelah itu baru kita memilih karyawan. Nah, memilih karyawan ini pun kita lakukan, atau rekrutmen ini kita lakukan tidak asal mengambil karyawan, akan tetapi harus orang yang tepat di tempat yang tepat, sehingga performance yang dia lakukan juga akan meningkat dan ujungnya akan meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut. Jadi mengatur manusia itu tidak mudah, sehingga dibutuhkan manajemen sumber daya manusia yang handal. Oke, selain membahas mengenai manajemen sumber daya manusia, kita perlu mengetahui dulu apa itu human capital atau modal insani. Human capital itu ada 3. Yang pertama adalah skill, knowledge, dan ability. Nah, itu harus dimiliki seseorang agar terbentuk human capital yang bagus. Oke. Nah, untuk mencapai human capital yang bagus, maka kita lihat paradigma pembangunan yang ada. Nah, kalau paradigma dulu mengatakan bahwa sebuah negara itu bisa dikatakan maju jika pendapatan per kapitanya itu tinggi. Ya, hanya satu saja. Paradigma yang lama adalah ketika pendapatan per kapita tinggi, maka negara tersebut sudah dapat dikatakan negara maju. Akan tetapi sekarang ini berkembang tambah lagi dimensi-dimensi yang mengukur
apakah negara itu maju atau tidak. Selain pendapatan kapita, ada namanya struktur sosial. Bagaimana masyarakatnya berhubungan antara masyarakat, apakah sudah baik atau belum. Kemudian ada juga namanya attitude, apakah masyarakat itu sudah sadar untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak buang sampah sembarangan, tidak merokok di depan umum, itu juga masuk dalam dimensi untuk melihat pembangunan nasional. Kemudian yang keempat, selain pendapatan kapita, struktur sosial, attitudes, dan ada juga national institution. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan global. Seperti contohnya ada peringkingan universitas. Nah, itu juga merupakan salah satu indikator dari pembangunan sebuah negara. Nah, untuk membentuk human capital, maka kita butuhkan 3 aspek. Yang pertama adalah manajemen. Nah, kenapa manajemen? Seperti yang kita singgung sebelumnya, manajemen adalah yang mengatur. Kita punya banyak wawasan, kita punya banyak keahlian, tapi kita tidak bisa mengatur atau kita tidak punya tempat untuk mengatur, maka keahlian kita tersebut tidak berdaya guna, ya, sehingga perlu adanya manajemen di dalam sebuah perusahaan. Yang kedua adalah human resource atau SDM itu sendiri. Kalau SDM itu sudah memiliki pengetahuan yang bagus, skill yang bagus, kemudian ability yang bagus atau kemampuan yang bagus, maka itu merupakan salah satu indikator bahwa kita sudah memiliki human capital yang baik. Kemudian yang terakhir adalah organisasi. Jangan lupa bahwa human capital itu bisa terbentuk, bisa terasah di dalam sebuah organisasi. Sehebat apapun kita, jika kita tidak ikut atau tidak bergabung di dalam sebuah organisasi, kita akan terlihat kecil. Kita contohkan misalkan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Nah, sampai sekarang kita mengenal beliau sebagai orang yang hebat. Makanya salah satu pembentuk dari human capital adalah organisasi. Sehingga ada 3 komponen untuk membentuk human capital yang ada di dalam sebuah perusahaan. Oke, kita lihat perkembangan manajemen sumber daya manusia atau SDM dari dulu sampai sekarang ini. Nah, sebelum abad ke-19 itu berkembang bahwa anggapan manusia kerja atau pekerja dianggap sebagai barang dagangan. Kita kenal kisah-kisah Nabi, ada namanya budak. Waktu dulu, budak itu dianggap yang paling kuat, yang paling mahal gitu ya. Sehingga siapa yang memiliki kekuatan di waktu dulu itu adalah mereka yang dibayar mahal. Karena pada zaman dahulu orang masih bisa atau manusia masih bisa diperdagangkan. Nah, seiring perkembangan zaman muncul ada namanya scientific management. Nah, di scientific management ini orang sudah lebih paham bahwa bukan hanya kekuatan yang kuat saja yang dihargai, tetapi bagaimana orang itu bisa performance dengan pemikirannya, dengan cara kerjanya, itu juga mempengaruhi kualitas dari seseorang atau seorang pekerja. Nah, sekarang itu berkembang namanya konsep partnership. Makanya di mana-mana itu kita melihat karyawan diperlakukan bukan hanya sebagai pekerja saja yang dibayar, akan tetapi sebagai partnership, sebagai partner dari perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Coba kita bayangkan jika karyawan kita anggap sebagai barang dagangan yang kita hanya bayar, dia bekerja, tapi dia tidak memiliki komitmen sehingga sulit untuk perusahaan tersebut maju. Nah, makanya kita harus anggap karyawan atau SDM yang ada di dalam perusahaan kita merupakan SDM-SDM yang kita anggap sebagai partner kita untuk memajukan perusahaan. Nah, ini penting untuk dibahas. Selain itu, sekarang juga berkembang ada namanya konsep kolaborasi. Apa itu konsep kolaborasi? Konsep kolaborasi adalah bagaimana kedua perusahaan yang saling bersaing itu malah melakukan kerjasama
Coba kita lihat contohnya seperti perusahaan Xenia dan Toyota. Mereka berdua saling bersaing, tapi saling bekerja sama untuk menciptakan sebuah produk, yaitu produk mobil Avanza dan mobil Xenia. Nah, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sudah tidak ada zamannya lagi sekarang kita berkompetisi, tetapi bagaimana kita coba untuk berkolaborasi. Kalau bisa win-win solution, kenapa kita tidak ambil hal tersebut? Nah, ini beberapa pembahasan materi perkuliahan kita yang nanti teman-teman akan temukan di dalam artikel-artikel yang kita bahas di kelas. Pertama adalah kepuasan kerja, kemudian ada komitmen, ada intensi keluar, ada kinerja, ada motivasi, kepemimpinan, OCB, LMX. Apa itu LMX, apa itu OCB nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian pembuatan keputusan, konflik, dinamika individu, dan tim, kemudian ada beberapa variabel yang tidak bisa saya sebutkan, tidak bisa saya masukkan di sini. Nah, untuk itu selama satu semester ini sudah ada 8 artikel yang akan kita bahas. Mudah-mudahan dalam satu semester ke depan kita banyak diskusi mengenai kasus-kasus yang terjadi di dalam sebuah perusahaan yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video singkat ini bisa memberi pengetahuan yang baru buat teman-teman dan untuk memotivasi teman-teman mempelajari manajemen sumber daya manusia selama satu semester ke depan. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.